Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Zul Hendry, spesialis kedokteran nuklir dan diagnostik molekuler. Pada hari ini saya akan membahas tentang metode pembenahan farmakologi dalam sidik perfusi miokard atau miokard perfusion scintigraphy. Nah, indikasi pembenahan dengan farmakologis adalah pasien-pasien yang tidak mampu melakukan pembenahan secara fisik. Nah, biasanya memiliki masalah muskuloskeletal dan neurologis. Misalnya ototnya nyeri, otot kakinya nyeri, jadi nggak bisa lari, nggak bisa exercise ya, atau mungkin kakinya lumpuh malah ya. Lalu penyakit pembuluh darah perifer seperti deep vein thrombosis, penyakit paru ya, sesak segala macam, dia susah ya. Lalu punya left bundle branch block atau pasien yang mempunyai atau menggunakan pacemaker, alat pacu jantung ya. Nah, ini contoh untuk pasien ini dalam mengidentifikasi nih pasien bisa dilakukan pembenahan secara exercise atau farmakologis ya. Kita harus lihat dari data-data yang ada, dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan lain-lain riwayatnya. Pembenahan farmakologi sendiri dibagi menjadi dua ya. Kita menilai pasiennya dia punya asma atau PPOK atau tidak. Kalau dia tidak punya, kita bisa pakai vasodilator, yaitu dipyridamol, adenosin, atau regadenoson. Namun yang paling sedikit efeknya terhadap paru yaitu regadenoson, karena dia berada di A2A selektif reseptor kerjanya. Nah, sedangkan kalau dia ada asma atau PPOK, kita pakai dobutamin ya. Kalau misalnya targetnya adalah untuk mencapai dengan 85%. Jika tidak tercapai, maka akan ditambahkan atropin sulfat. Nah, vasodilator pun ada persiapannya, yaitu pasien tidak boleh sedang dalam penggunaan metilsantin atau aminofilin 24 jam sebelum dilakukan prosedur sidik perfusi miokard. Nah, kita juga harus melakukan stop medikasi atau makan atau minuman yang mengandung kafein minimal 12 jam sebelum sidik perfusi miokard, puasa selama 4 jam sebelum pemeriksaan, ukur berat badan pasien, karena kita semua yang dengan farmakologis base-nya adalah berat badan kecuali regadenoson. Lalu anamnesis riwayat penyakit pasien, kita harus cari ada nggak kontraindikasinya. Lalu inform consent terhadap prosedur sidik perfusi miokard. Nah, ini adalah gambaran-gambaran tempat reseptor kerja yang dipengaruhi dengan obat-obat farmakologis, di mana A1 dan A2A reseptor ini dia adenosin, dia kerja di dua reseptor tersebut, sedangkan regadenoson dia selektif terhadap A2A saja. Nah, sedangkan kalau kafein dan metilsantin, kalau kita tidak berhentikan, maka reseptor ini akan dia akan berkompetensi untuk mengikat di reseptor A2A reseptor, atau sehingga adenosin dan regadenoson akan terhalang penggunaannya. Nah, yang berikutnya adalah untuk adenosin juga dia terikat ke A3 reseptor ya, jadi sangat tidak selektif. Sedangkan kalau pada dipyridamol, dia sebenarnya adalah vasodilator indirect ya. Ya, slide ini juga menggambarkan hal yang sebenarnya hampir mirip sama yang tadi ya. Nah,
Khusus untuk dipyridamol, dia merupakan obat pembebanan farmakologis yang pertama diperkenalkan tahun 1980. Ya, dipyridamol bekerja dengan meningkatkan konsentrasi adenosin di tingkat jaringan dengan mencegah reuptake adenosin intrasel, sehingga dia disebut sebagai indirect vasodilator. Dia bisa meningkatkan coronary blood flow sekitar 3,8 sampai dengan 7 kali lipat. Half-life-nya adalah 30 sampai 45 menit. Cara mengoplosnya itu dipyridamol 5 mg per mililiter diencerkan dalam normal salin 40 ml ya. Jadi nanti dosisnya adalah 0,56 mg per kilogram berat badan intravena diberikan selama 4 menit. Dosis dapat ditambahkan 0,28 mg per kilogram. Dosis maksimalnya 60 mg. Radiofarmaka disuntikan 3-5 menit pasca selesai penyuntikan dipyridamol. Periksa EKG, tekanan darah dan denyut jantung tiap menit selama pemeriksaan berlangsung. Karena ini sangat bisa cepat efeknya, bisa juga lambat tergantung orang. Nah, jika terdapat efek samping, kita harus juga menyediakan aminofilin antara 75 sampai 125 mg intravena selama 2 menit diberikan. Aminofilin merupakan bloker spesifik terhadap reseptor adenosin. Jika dipadukan dengan low level exercise, dapat mengurangi keluhan efek samping, mengurangi akumulasi radiofarmaka di daerah subdiafragma dan meningkatkan detak jantung secara moderate. Ini adalah dosisnya, ini adalah formulanya, gimana cara menghitungnya. Ini adalah gambaran gimana kita memberikan dipyridamol, yaitu setelah dimulai nanti sampai menit keempat dipyridamol diberikan, lalu setelah dihentikan pada menit ke-7 diinjeksi radiofarmaka, bisa MIBI, bisa tetrafosmin, bisa juga talium ya. Nah, khusus untuk yang TC itu nanti 45, yang TC base ya itu 45 sampai 60 menit kemudian di imaging. Oke. Terus atau kita bisa juga pakai low level exercise. Itu pasiennya di start dipyridamol dulu, lalu di menit keempat stop dipyridamol. Nah, di menit kelima start exercise, cuma boleh pakai treadmill, cuma jalan santai aja cukup. Lalu diinjeksi di menit ke-8 radiofarmakanya, lalu stop exercise pada menit 11 ya. Baru 30-60 menit kemudian dicitra. Oke. Untuk adenosin, diaktifasi reseptor adenosin A2, walaupun dia tidak selektif ya, bisa beberapa reseptor A yang tadi seperti gambar yang sebelumnya yang saya sudah tunjukkan, dia adalah direct vasodilator pada dinding arteri koroner sehingga dapat meningkatkan myocardial blood flow. Half-life-nya hanya 2-10 detik, onset of action-nya 5 detik. Dilatasi koroner maksimum dicapai dalam 2 menit. Dosisnya 140 mg per kilogram berat badan per menit yang diberikan secara intravena melalui infus. Diberikan selama 4 atau 6 menit. Pasien dipasangkan infus 3-way dan pemberian harus melalui infus pump. Hindari bolus adenosin karena jangan sampai pasiennya terganggu irama jantungnya karena terbolus adenosin. Jadi sebaiknya dia disuntikan radiofarmakanya di tempat yang berbeda dari masuknya adenosin, khawatir terjadi bolus.
pada pasien pasca mengalami iskemia atau hipotensi borderline atau pasien yang mungkin mengalami asma, kemungkinan ya, jadi bukan asma yang sudah jelas gitu ya, maksudnya orangnya sudah lama nggak asma sih, mungkin ya punya riwayat doang, boleh di start dengan dosis 50 mikrogram per kilogram per menit, lalu dosis dinaikkan sekitar 1 menit setiap 1 menit menjadi 75, 100 dan 140 mikrogram per kilogram per menit. Jadi kayak kita melakukan semacam challenge dulu, nih orang dikasih adenosin langsung bereaksi nggak? Kalau bagus, perlahan akan dinaikkan ya. Lalu injeksi radiofarmaka dilakukan 3 menit pasca selesai infus adenosin. Selama pemberian infus, rekam EKG 12 lead ya, kita harus lihat ada gangguan irama nggak, ada STT changes nggak, lalu periksa tekanan darah dan heart rate. Penggunaan adenosin yang disertai dengan pembebanan fisik yang submaksimal dapat mengurangi terjadinya adverse effect dari adenosin. Ini seperti biasanya flush ya, wajah bisa merah. Nah, ini adalah dosis-dosisnya. Ini cara pemberiannya. Nah, protokolnya adalah dia disuntikan di drip ya 140 mikrogram per kilogram per menit selama 6 menit. Lalu di menit ketiga disuntikan radiofarmaka dari akses vena yang lain ya kalau bisa, atau three-way ya. Jadi pasiennya nanti baru dihentikan adenosinnya pada menit ke-6. Ini juga. Nah, bisa juga disertai dengan exercise juga seperti dipyridamol ya. Kontraindikasi terhadap pyridamol dan dipyridamol atau adenosin juga ada berapa ya. Seperti yang tadi saya bilang, dia ada mungkin PPOK, punya PPOK yang berat ya dengan ongoing wheezing, itu jangan ya. HV block derajat 2 dan 3 tanpa pacemaker, sick sinus syndrome, acute myocardial infarct, atau sindrom koroner unstable kurang dari 24 jam, systolic BP kurang dari 90 mm hidragirum, hipersensitif terhadap adenosin dan dipyridamol, penggunaan dipyridamol dan Agrenox or aminofilin ya, itu tadi dia terjadi kompetisi jadi kalau dipakai ya nggak efektif ya nanti ya. Orang yang baru makan makanan yang mengandung kafein, makanan atau minuman mengandung kafein kurang dari 12 jam, lalu sinus bradikardi dengan heart rate kurang dari 40. Nah, ini frequent side effect-nya ya dari dipyridamol dan adenosin. Nah, ini adalah pengawasan yang harus dilakukan pasca pembebanan dengan vasodilator ya. Monitor EKG, tekanan darah dan detak jantung selama 5 menit pasca pemberian vasodilator. Lalu berikan aminofilin 75 sampai 125 mg selama 2 sampai 3 menit. Jika terdapat gejala efek samping, jika memungkinkan 2 menit pasca penyuntikan radiofarmaka. Nah, ini regadenoson ya. Regadenoson yang termasuk yang paling baru ya. Cuman dia memang yang paling mahal ya, karena dia juga memang luar biasa sih
dia selektif adenosin A2 reseptor agonis ya, 10 kali lebih poten dari adenosin. Fixed dose dia, nggak perlu hitung-hitung berat badan. 400 mikrogram dibolus selama 10 detik, 30 detik kemudian radiofarmaka disuntikan. Half-life-nya 33 sampai 108 menit. Nah, ini yang jadi problemnya. Dia half-life-nya lama. Durasinya 2,3 menit. Jika terdapat efek samping, sama diberikan aminofilin. Dosisnya 400 mikrogram menghasilkan peningkatan aliran darah koroner lebih dari sama dengan 2,5 kali lipat selama lebih sama dengan 2,5 menit. Nah, ini letaknya dia, perannya di mana. Nah, ini alurnya ya, dia diinjeksi, lalu 10 detik kemudian diinjeksi salin ya, 5 ml dibolus ya, lalu menit 25 atau detik ke 25 atau 30 detik kemudian baru kita suntikan radiofarmaka. Kontraindikasinya hampir mirip sebenarnya, walaupun dia adalah selektif ya, tetap aja kita juga harus hati-hati, apalagi kalau dia mempunyai wheezing ya. Nah, kontraindikasi yang lain hampir sama ya. Nah, ini adalah efek-efek yang tidak diinginkan jika diberikan regadenoson, yaitu potensi berat, terus AV block derajat 2 atau 3, aritmia kardiak yang signifikan, wheezing, nyeri dada dengan ST depresi, tanda perfusi menurun seperti pucat, cyanosis, kulit raba dingin. Nah, itu harus dikasih antidotum yaitu aminofilin ya. Ini vasodilator lain yang mungkin digunakan tapi belum tersedia ya, baru vinodenoson dan amfedenoson. Nah, yang berikutnya yang mungkin di beberapa center terutama di Indonesia ya, di Indonesia masih banyak pakai dibutamin karena tidak tersedianya adenosin ataupun dipiridamol. Nah, dibutamin ini sebenarnya agak tricky ya penggunaannya, karena dia targetnya adalah bukan dosis. Dosis harus dihitung berdasarkan berat badan, tapi targetnya adalah heart rate-nya harus tercapai lebih dari sama dengan 85% dari maksimum heart rate pasien. Maksimum heart rate itu dapatnya dari 220 dikurangin usia ya. Nah, ini dia kerjanya, dia merupakan katekolamin sintetik ya, merupakan agonis reseptor adrenergic beta 1 dan beta 2. Dia akan menstimulasi reseptor beta 1 sehingga menyebabkan respon inotropik dan chronotropik ya. Nah, dibutamin digunakan bila pasien tidak memungkinkan melakukan treatment regocycle ataupun kontraindikasi terhadap vasodilator. Half-life-nya 2 menit. Satu vialnya 250 mg per 20 ml dibutamin diajarkan dengan 50 cc normal salin dan dengan konsentrasi 5 mg per mililiter. Nah, ini dia. Apa sih kapan ini beta 1 dia kerjanya di mana, beta 2 kerjanya di mana, beta 3 kerjanya di mana. Ya. Nah, dosisnya di start boleh bisa 5 mikrogram per kilo per menit, bisa 10 mikrogram per kilo per menit ya. Ini simulasi perhitungannya. Jika heart rate-nya tidak tercapai 85% denyut jantung maksimal, dapat ditambahkan pemberian atropin 0,5 sampai 2 mg. Penyuntikan radiofarmaka dapat dilakukan pada menit ke-11 atau pasca tercapainya denyut jantung maksimal
85% denyut jantung maksimal ya. Nah, itu 100%-nya yaitu yang tadi 220 kurangin usia. Infus dobutamin dapat dilakukan selama 2 atau 3 menit pasca injeksi radiofarmaka. Monitor tanda-tanda vital selama 4-5 menit selama masa recovery. Efek samping dapat timbul dalam 5 menit pasca pemberian infus dobutamin selesai. Jika perlu dilakukan pengawasan atau pemeriksaan EKG 12 lead pasca pencitraan. Nah ini dia. Mulainya bisa 5 mikro, bisa 10. Nanti dinaikkan setiap 3 menit 10 mikro. Ya. Kalau saya biasanya seringnya adalah menggunakan 10 mikrogram per kilogram per menit. Untuk startnya dinaikkan 10 mikro lagi selama 12 menit ya. Nah, diinjeksinya di menit 11 ya. Endpointnya, jika dengan dobutamin severe chest pain atau intolerable side effect, poor peripheral perfusion, ST segment depression lebih dari 2 mm, ST segment elevation lebih dari 1 mm in leads without tanpa adanya Q wave, aritmia supraventrical atau ventricle, blood pressure lebih sama dengan 240/120, systolic blood pressure turun dari 40 mm hydrogram, tercapainya target heart rate, tercapainya infus dobutamin 40 mikrogram per kilogram per menit. Nah, ini yang sering terjadi adverse atau common side effect yang mungkin terjadi pada pasien yang diberikan dobutamin. Pasca pembuahan dengan dobutamin, monitor tekanan darah, heart rate, dan EKG selama 5 menit pasca selesainya pemberian infus. Lalu lanjut monitoring klinis, nyeri dada dan perubahan EKG yang signifikan. Berikan metoprolol 5-15 mg IV selama 2-3 menit jika terdapat indikasi dan gejala yang jika memungkinkan berikan 2 menit pasca pemberian radiofarmaka ya. Tapi ini jarang digunakan metoprolol. Lakukan pemberian EKG 12 lead pasca pencitraan dengan Nah, ini kontraindikasinya recent acute myocardial infarction biasanya 2 hari pasca serangan itu nggak boleh ya, dari 2 hari sampai 1 minggu. Nah, angina unstable, significant left ventricular outflow obstruction, stenosis aorta yang berat, takikardi supraventrikular dengan rapid ventricular response, riwayat ventricular tachycardia, riwayat fatigue itu juga nggak boleh kontraindikasi. Hipertensi tidak terkontrol, diseksi aorta, nah itu hati-hati, loss atau aneurisma aorta yang belum besar. Kontraindikasi pemberian atropin kalau dia ada glukoma sudut sempit, myasthenia gravis, gangguan gastrointestinal obstruktif, fibrilasi atrial yang tidak terkontrol, dan hipersensitivitas terhadap atropin. Ini arbutamin ya masih jarang. Nah ini dia dimana cardiovascular efeknya dari pembebanan pharmacological ya. Yang paling tinggi ya tentu saja adenosin dan regadenoson ya. Dobutamin termasuk paling rendah. Nah, side effect-nya paling sering adenosin, kedua yang lainnya lebih jarang daripada adenosin ya. Ischemic response lebih sering terjadi pada dobutamin ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video yang berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.